Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita datang pada Tuhan. Apapun situasi Bapak Ibu, mari satukan hati kita. Serahkan setiap kekhawatiran kita, serahkan setiap masalah yang kita punya. Datang kepada Dia dengan hati yang penuh percaya. Kami datang kepada Tuhan. Setiap kali kami mengalami kesusahan, setiap kali kami mengalami masalah, kami mau berlari kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus kiralah makasih kira-kira Jesus. Jalanku lalui berputar di padang gurun. Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku selami. Selalu ada jalan saat Tuhan ada di depan.
berujung di sungai dalam. Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Oh, selalu ada jalan.
belajar percaya sekalipun kita tidak melihat. Mari bawa hatimu kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Seralamu selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan. Mari angkat hatimu, katakan selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Oh, selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Kami datang dengan penuh keyakinan. Kami datang dengan penuh dengan iman. Engkaulah pembuat jalan dalam hidup kami. Selalu ada jalan di dalam-Mu Tuhan. Ketika kami menyerah kepada Tuhan, Engkau Tuhan yang menopang hidup kami, menuntun langkah kami. Terima kasih Bapa, kami mau memuji-muji nama-Mu, kami mau bersuka cita sore hari ini. Sebab nama-Mu besar, Engkau Allah yang memberikan pengharapan yang baru dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami memuji nama-Mu dengan sukacita, dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Sore hari ini, seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang bisa bersyukur? Bisa angkat tangannya, bisa bersyukur. Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Mari kita tinggikan Dia. Haleluya. Semesta, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan
pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Come on. Great is our God. Mari lebih lagi Bapak Ibu, bersemangat sore hari ini, patahkan segala belenggu. Oh, oh. Terima kasih Yesus. Oh. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan. Come on. Terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Ya Allah yang luar biasa. Amin. Oh, oh. Terima kasih Yesus. Katakan kami rindukan. Oh, kami, oh Jesus. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Semuanya, oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Siapa umat yang diberkati Tuhan? Siapa yang diberkati Tuhan bisa lambaikan tangan saudara. Haleluya. Woo. Aku katakan aku diberkati. Aku diberkati. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Yesus, kasih setiamu. Katakan kasih setia Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Oh, hikmat kebajikan tersedia bagi, sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat semuanya katakan, come on. Hey. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagi.
sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, atas Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Saya ingin cuma saja katakan, aku diberkati, aku. Tunggu. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Kok aku diberkati? Kayaknya semua lemes nih kayaknya. Katakan, aku diberkati. Sama-sama katakan sama-sama dengan saya. Aku diberkati. 1, 2, 3. Sekali lagi, aku diberkati. Katakan, aku diberkati. Bisa lebih keras lagi? Oh, katakan, aku diberkati. Aku dilimpahi, atas sempurna. Sekali lagi katakan, aku diberkati. Oh, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita diberikan kesempatan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Kami mengundang Bapak Ibu yang melayani bisa maju ke depan. Ibu Tapita akan berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang senantiasa Kau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Bila kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, bahkan Engkau senantiasa memberkati kami Tuhan. Bila sebentar saat ini kami akan memberikan sebagian dari berkat-Mu Tuhan, kiranya Engkau Allah yang kuduskan layakkan Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan Tuhan boleh berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Betapa ku mengasihi-Mu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua
pengharapanku. Betapa ku yakin akan janji-Mu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Sama-sama katakan, di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Kami bawa hati kami Tuhan. Katakan betapa ku mengasihi-Mu Yesus. Hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janji-Mu, firman-Mu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidup. Di saat ku menyembah-Mu, di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Saja kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Betapa ku yakin Aku Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janji-Mu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuh. Di saat ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Katakan, di
di saat ku menyembahmu. Kuasamu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadiratmu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkan. Mari angkat tanganmu, katakan, di saat ku menyembahmu, kuasamu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadiratmu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku sembah, di saat ku menyembahmu, kuasamu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadiratmu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah di saat ku menyembahmu, di saat ku menyembahmu, kuasamu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadiratmu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Oh, di saat ku menyembahmu, kuasamu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadiratmu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Oh, Engkau menyembuhkanku. Oh, Yesus. Sungguh Engkau Tuhan penyembuh kami, pemulih kami. Ajari kami meletakkan dasar hidup kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Ajari kami meletakkan dasar hidup kami di atas firman-Mu Bapa. Sehingga setiap kami kuat dalam setiap tantangan. Terima kasih Bapa, kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Amin, amin. Shalom, shalom, puji nama Tuhan. Sekalipun memang banyak sekali yang tidak hadir, ada yang sudah minta izin, ada yang bolos. Ya, memang hari-hari besar, ya, sejak Sabtu, Minggu, Senin sampai nanti hari Kamis, ya, berurutan terus hari besar, ya. Tapi mari Bapak Ibu, Saudara dan saya, sore hari ini kita belajar kembali dari firman Allah, ya. Ya, kita masih tetap belajar supaya hidup kita, ibadah kita tidak ragu-ragu, ya. Ibadah kita tidak diselimuti dengan ketakutan, ya. Jemaat, saya hitung kira-kira baik pagi dan sore, kira-kira
50-an lebih yang masih ada di dalam ketakutan, ya, sehingga mereka tidak berani untuk datang di ibadah, ya, baik pagi terlebih sore, ya, dihitung sesuai dengan buku yang belum diterima, kira-kira lebih dari 50, baik pagi, sore, ya, di manakah mereka? Ini menjadi satu pertanyaan, ya, apakah mereka keenaan untuk terus mendengar melalui online, ya, atau memang malas, ya, atau memang dalam keadaan ketakutan. Tadi pagi hambanya Pak Yeremia juga menyinggung hal ini, ya, supaya jemaat tidak menjadi takut. Nah, kita akan belajar, saya dapat firman yang begitu luar biasa, lalu saya sampaikan intinya. Kalau saya sampaikan semua tidak cukup bolak-balik, ya. Ini saya singkat supaya menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesaya 41 ayat yang ke-10 dikatakan, dengar baik-baik, Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut. Janganlah takut. Sebab aku menyertai engkau. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang. Sebab Janganlah aku ini, bimbang. Terus, sebab aku ini Allahmu. sebab aku ini Allahmu. Sebenarnya dahsyat, ya. Kita punya Allah yang menjamin Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Terus, Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Ya, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Jadi maksudnya Tuhan supaya kita anak-anak Tuhan hidup di akhir zaman, hidup di masa pandemi, sekalipun dalam era new normal, tapi jangan dalam ketakutan. Ya, sebab ada Bapak, saudara dan saya yang menjamin, yang meneguhkan, yang menolong. Bahkan dengan jelas dikatakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Ya. Jadi pasti saudara dan saya dibawa dalam satu tujuan, yaitu hidup yang berkemenangan. Bukan hidup yang kalah, ya, bukan hidup yang dalam ketakutan, tidak. Tapi Tuhan pastikan Bapak Ibu Saudara dijamin oleh Tuhan untuk hidup dalam kemenangan. Memang kita selama berapa bulan ini harus hati-hati, ya. Bahkan lockdown di rumah Maret, April, Mei, Juni, ya. Bahkan sudah 5 bulan lebih ada yang tidak beribadah, ya. Tapi puji Tuhan hari ini cukup banyak, ya. Nah, saudara-saudara, setiap gereja, setiap tempat ibadah
pasti memberitakan tentang COVID-19 ini dan segala akibat-akibatnya yang terjadi di masyarakat, terlebih di Indonesia maupun di seluruh dunia, sehingga semua orang, hampir kecuali anak bayi, anak kecil, orang tua yang sudah gak ingat, ya, pikun, ya, mereka tidak merasa ketakutan, ya, tapi yang sadar, apalagi baca surat kabar, lihat televisi, ya, wah, takut, ya, takut, ya, bahkan ketakutan yang sangat. Padahal firman Tuhan menjamin, janganlah kamu takut, sebab aku menyertai engkau. Amin. Yakinlah malam hari ini. Saya harap Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, walaupun saya berdiri, Bapak, Ibu duduk, ya, yakin bahwa saudara itu dalam perlindungan Tuhan, perlindungan orang yang maha segala-galanya. Sebab itu dia berani katakan jangan takut. Kalau baru Pak Wali Kota, ya, atau paling rendah mungkin Pak Lurah, berkata, wes jangan takut. Saudara dan saya masih dak-dikduk. Ya, Pak Wali Kota yang buka gereja 14 Juni yang lalu, sudah dinyatakan boleh. Ya, tapi heran, masih banyak yang merasa ketakutan. Nanti jangan-jangan begini, ya. Nanti jangan-jangan begitu. Nah, mengapa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Kita terus menjadi takut disebabkan karena hanya pandemi ini. Ya. Loh, kok aneh? Ya. Kalau perang, ya, perang, betul-betul perang dunia, orang memang sudah ketakutan. Karena dengar pasti bom itu akan meluncur. 75 tahun yang lalu, 15 Agustus kalau tidak salah, Hiroshima dibom atom oleh Amerika. Jepang bertekuk lutut. Sehingga Jepang meninggalkan Indonesia. Indonesia merdeka. Hari ini kita memperingati 16 Agustus. Besok merayakan. Ya. Ini bukan hadiah dari Jepang. Enggak. Tapi karena memang Hiroshima kota di Jepang yang waktu itu cukup terkenal, dibom atom. Berapa ukurannya saya lupa, ada yang ingat? Ya. Sudah hancur berantakan. Berapa ribu jiwa yang mati. Ya, itu 75 tahun yang lalu. Sudah berlalu. Sekarang sudah bukan zamannya bom atom. Tapi bom nuklir. Bayangin saudara. Berapa juta lebih dahsyat daripada bom atom. Sebab itu kalau toh ada pengumuman dunia akan mengalami perang. Wah,
pasti ketakutan. Bagaimana menyelamatkan? Sebab ingat, Hiroshima saja tidak bisa ada yang menyelamatkan. Bom itu dahsyat. Apalagi bom nuklir. Ya. Saudara mungkin kena sedikit. Sudah kulit dan daging ini melempuh. Ya. Sudah tidak bernyawa. Ya. Nah, bagaimana dengan COVID-19 ini? Mari kita belajar. Saudara-saudara, seluruh dunia sekali lagi, 200 negara lebih ketakutan. Dan banyak orang yang memang menyalahkan China, RRT, menjadi penyebab dari wabah virus ini yang menyebar ke seluruh dunia. Saudara bayangkan, ketakutan memang. Tapi takut itu ingat ada 2-3 hal. Yang pertama wajar. Takut wajar. Sebab saudara dan saya melihat fakta. Melihat di televisi, melihat di surat kabar. Akibatnya orang yang kena COVID ini harus masuk dalam rumah sakit. Mereka tidak boleh pakai AC, maaf. Ya. Jendela harus dibuka. Bagaimana bayangin? Rasanya sudah setengah mati. Yang diserang itu kebanyakan hidung, tenggorokan, paru-paru. Sehingga orang tidak bisa bernafas. Dimulai hanya dari 2-3 orang di Depok, Jakarta. Itu akhir Februari kalau tidak salah atau pertengahan. Tapi sekarang menurut catatan sudah 81.000 lebih. Ini bulan yang lalu. Ya. Yang mati hampir 4.000 ini bulan yang lalu. Tapi juga ada yang sembuh. Ya. Ada yang sembuh. Nah, kalau kita melihat fakta, itu memang wajar. Oh, sakit kok. Ya wis nanti sembuh. Ya. Melihat fakta, oh COVID sudah bingung. Dikucilkan dari keluarga, dikucilkan dari tetangga. Saudara-saudara, harus hidup sendirian. Ini ketakutan yang wajar. Sebab melihat apa yang ada. Baik melalui kenyataan maupun melalui sekali lagi televisi dan surat kabar. Tapi ada yang kedua yang ekstrem, ketakutan yang bagaimana? Yaitu ketakutan yang berkelebihan. Wah, sangat lebih. Sampai kita tahu memang waktu pembagian buku kemarin 1 bulan lalu, sudah kentara. Orang yang tidak berani ke gereja. Ketemu di jalan, ketemu di restoran, ketemu di mana. Tapi kalau ke gereja enggak mau. Lalu saya dan istri menjadi bingung. Kenapa ya? Ya.
Sebab reaksi yang salah. Akibat dari ketakutan yang sangat. Kalau campur orang banyak nanti, wah, memang bisa terjadi. Oleh sebab itu memang kita harus hati-hati. Tapi tidak boleh terlalu ekstrim. Sikap dan perbuatan kita harus wajar. Mbak Tamini hampir 2-3 hari ke pasar. Saudara yang biasa belanja juga ke pasar, ke mall, ke toko, ya, juga menjuali orang. Memang satu kali saya ke Semarang, beli barang, di depannya dikasih kaca atau plastik yang tebal, lalu taciknya ngambil duit saya pakai jepitan. Ini luar biasa, ya. Sungguh saudara, ya, engkohnya enggak berani, ya, taciknya berani ambil tapi pakai jepit, loh. Lalu dia tanya, Om punya kartu ATM aja? Lah aku gak iso gesek aku bilang gitu. Nek gesek terus kan tek tuh ya. Ya sudah, lemparkan aja duitnya. Ya tak lempar. Lah piye wong disuruh ngelempar ya. Ya sudah tak lempar. Lalu sama dia diambil. Ini orang yang sangat ketakutan. Ini takut yang berkelebihan. Ya, saya percaya Bapak Ibu yang bekerja masih bekerja. Ya toh ya, masih. Yang jualan masih jualan. Ya, tidak ngumpet, tidak sembunyi di kamar. Terus memang Maret, April, lockdown. Memang. Tapi kalau sekarang ya sudah agak bebas. Pemerintah, puji Tuhan, Pekalongan dalam zona kuning hijau. Ya, tidak merah. Apa yang kita takuti? Saudara-saudara, tetapi memang banyak pribadi demi pribadi yang takut, stres, bahkan depresi. Bahkan di Semarang, di Surabaya kita lihat, apalagi di Jakarta. Orang jadi stres. Ya. Kenapa? Ketakutan yang sangat. Anak saya Yusak beritahu, pokoknya papi tidak boleh ke Surabaya. Ya wis, tak bilang. Peneran. Ya. Pokoknya jangan ke Surabaya. Lah kamu sendiri di Surabaya loh. Kok papi enggak boleh ke Surabaya? Iya, pokoknya jangan. Umurnya wis 72 lebih. Aja iso khotbah. Tuhan masih beri kepercayaan. Tapi kalau kita stres, kita takut, jadi depresi yang berat, akibatnya juga fatal. Berapa banyak, maaf, orang yang kena COVID, yang sudah di rumah sakit, berapa banyak yang menjatuhkan diri, lalu mati. Dari tingkat 5, tingkat 4 mati. Karena stres yang berat, ketakutan yang ekstrem. Masih lagi dikucilkan tetangga. Ini memang berat. Ya, tapi ingat Bapak Ibu, kita sudah dalam keadaannya new normal. Kembali kepada normal. Memang, sekali lagi, kita harus berhati-hati. Kalau yang sakit,
ya tolong memang harus di rumah. Ya, harus dijaga, diobati dan lain sebagainya. Yang sakit bisa melihat online. Tapi maaf, jangan terus lihat online. Itu baik. Kalau saudara belum bisa beribadah, saudara takut, saudara lihat online, itu cukup baik. Tapi suasananya lain. Maaf, hadiratnya Tuhan lain. Dengan kalau saudara ada bersama-sama. Ya, kita tidak boleh mencobai Tuhan. Tuhan katakan Matius 4 ayat 7, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Protokol kesehatan harus dijalankan. Ya, tadi saya bimbang juga mau pakai ini. Saya sebut apa jenenge iki lali. Masker, ya. Tapi saya tuh selalu bilang sama istri congop ya. Nah, manusia dicongopi begini. Ya. Ya rasanya memang sedih. Tapi inilah keadaan yang harus kita terima untuk sementara. Saudara datang harus cuci tangan, pakai sanitizer. Masuk harus sudah pakai, dari rumah harus sudah pakai masker. Ya. Ini baik. Saudara di rumah yang bisa punya vitamin-vitamin, buah-buahan kesehatan dimakan. Ya. Ini hanya untuk menambah kekebalan tubuh. Supaya saudara tidak sakit-sakitan. Sebab kalau sakit-sakitan, mudah terkena akan serangan virus itu. Dan satu hal memang yang harus saudara perhatikan, bahwa virus itu tidak kelihatan. Ya. Sementara saya berkhotbah dalam jarak 40-50 cm, itu bisa terkena. Sebab itu memang harus hati-hati. Jaga kesehatan yang baik. Ya. Tidak ke sana terlalu, ke sana yang tidak perlu. Kalau memang perlu ya memang harus. Saya berapa bulan yang lalu harus ke Solo karena ada kematian. Ke Semarang, kemarin ke Purwokerto ada urusan. Ya, tapi dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kemudian usahakan yang sudah usia lanjut lebih dari 60. Kalau malam istirahat yang cukup. Saya dengarkan seorang dokter yang cukup baik. Ya, dia kasih penjelasan istirahat malam 6 jam, 7 jam. Itu untuk menambah imun. Tapi jangan kalau siang terus tidur, enggak bisa. Tuhan berikan malam dan Tuhan berikan siang. Maksudnya supaya siang kita bekerja dan malam kita istirahat. Dan menurut ahlinya, kalau istirahat malam itu mengembalikan segala imun kita. Kita bangun dengan tubuh yang sehat. Apalagi kalau saudara bisa berusaha doa pagi, ditambah. Wah, vitamin doa pagi itu dahsyat. Saya lihat bukan orang yang muda saja, tapi orang yang tua, orang yang sedang.
Wah, nggak bisa tinggalkan doa pagi. Sebab ini vitamin rohani. Lebih daripada obat biasa. Obat yang biasa. Itu secara jasmani. Sekarang secara rohani. Dengan singkat. Firman Tuhan katakan kita harus lengket dengan Tuhan. Sebab Tuhan sanggup menolong saudara dan saya. Rom 8 ayat 31 dikatakan, jikalau Allah di pihak saudara, siapakah lawan kita? Kalau benar-benar rohani kita kuat, Allah itu tahu keadaan Bapak Ibu. Allah mengerti keadaan Bapak Ibu. Tahu di mana keadaan Bapak Ibu berada. Google saja sekarang bisa mengerti. Saudara datang ke PLN, saudara datang ke Telkom, saudara datang ke pemerintah, Pemkot, saudara katakan, Pak, tolong saya akan mengurus surat ini, surat itu. Oh ya, Bapak nama siapa? Alamatnya di mana? Gak usah jauh-jauh Bapak Ibu tolong datang ke Telkom ini loh, sebelahnya lagi. Di situ karyawannya melihat dari komputer, langsung saya ditunjuki ini diputar, ini tahu rumah Bapak. Oh iya, loh kaget saya. Di PLN saya lapor juga begitu. Betul ini rumah Bapak? Iya. Oh, semua itu sudah terkoneksi. Ya, jadi Bapak Ibu tidak bisa lari. Apalagi datang ke pajak. Maaf kantor pajak. Bapak Ibu bisa dilihatkan di dalam ruangan rumah Bapak Ibu. Kan ada televisinya ukuran sekian ya. Oh iya. Loh, tidak ada CCTV-nya. Tapi tahu di rumah Bapak, loh, ada kolam renangnya ya. Loh ini tahu, ya betul saudara. Tapi tidak tanya saya loh ya. Kalau kolam lele ada. Tapi orang maaf kantor pajak bisa tahu. Ini loh ada tahu. Oh, apalagi Bapak kita yang di sorga. Dia tahu keadaan saudara dan saya. Dia mengerti apa yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Sebab itu jangan terlalu takut yang berkelebihan. Tapi firman Tuhan menambahi, bergembiralah senantiasa. Sebab hati yang gembira adalah obat. Bahkan obat yang manjur. Amsal Sulaiman 17 ayat 22, enggak usah kita baca, semua ada. Untuk mempersingkat waktu. Sekarang bagaimana Tuhan menjawab ketakutan saudara? Yang pertama, semua yang ada dalam dunia ini dikuasai oleh hukum roh. Alam roh kita dikuasai oleh hukum roh. Ingat pelajaran kemah suci. Saudara hidup tidak lagi dikuasai oleh hukum dosa dan hukum maut. Tapi saudara dan saya itu ada di dalam alam roh. 30 tahun yang lalu Pak Damaris ngomong. Sekeliling kita ini loh. Ada
apa ini jenenge? Hah? Ya bukan atmosfer. Ada radar yang bisa menangkap. Saya pikir, mosok Om? Iya. Nanti satu kali kamu akan tahu. Ya. Sekeliling kita ini ada radar. Seperti angkatan udara punya radar. Tapi sekarang ini loh, radar itu ada. Roh Allah itu ada. Sebab Tuhan yang membuat saudara dan saya. 1 Samuel 2 ayat 6 dan 7 dikatakan. 1 Samuel 2 ayat 6 dan 7 dikatakan. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Iya. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati Iya. dan mengangkat dari sana. Iya. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Amin. Tuhan yang membuat saudara miskin dan menjadi kaya. Tuhan yang menghidupkan. Tapi juga Tuhan yang mematikan. Jadi hidup saudara dan saya ini dengan singkat ada di dalam tangannya Tuhan. Dan Roh Allah itu mengelilingi Bapak, Ibu, saudara dan saya. Tadi saya katakan kalau saudara maaf kaya raya, datang di kantor pajak, saudara nggak bisa bohong. Semua itu sudah ada di dalam komputer. Saya sampai heran. Kapan bisa mereka potret? Tidak mungkin orang pajak permisi masuk ke rumah saudara motreki, lalu dimasukkan ke file, lalu keluar, enggak. Sebab di atas ini ada radar yang bisa memotret. Lalu saya enggak terima waktu itu, artinya bukan saya ada urusan pajak saya sangat beres. Tapi saya tanya pada konsulen pajak, nah itu ada yang di atas. Apa betul toh? Oh betul Om. Sekarang orang nggak bisa main-main. Sebab semua itu sudah terlihat. Rumahnya Om ada apanya, mobilnya berapa. Orang pajak nggak usah datang ke rumahnya Om. Sudah terlihat semuanya. Apa caranya mereka datang lalu motretin? Enggak. Sudah terlihat semuanya. Ini secara jasmani. Lalu secara rohani. Hidup saudara dan saya itu ada di dalam tangannya Tuhan. Amin. Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha melihat. Dan Tuhan sanggup melindungi saudara dan saya. Bahkan saat-saat ini, saat masih pandemi, Tuhan sangat bisa untuk melindungi saudara dan saya. Sebab itu apa yang perlu kita khawatirkan? Kalau toh sudah waktunya kita diangkat, satu kali kita akan mengalami pengangkatan yang luar biasa. Tadi malam istri saya buka apa itu? Kiriman dari Amerika. Wah, mengerikan saudara. Betul mengerikan, satu kali. Nanti minggu depan pagi saya buka. Tahu-tahu orang di seluruh dunia mengalami itu. Apa betul? Saya katakan sangat betul.
lebih daripada betul. Akan terjadi zaman pengangkatan itu. Ada 3,5 tahun aniaya yang pertama. Dan ada 3,5 tahun aniaya yang kedua. Bagaimana dengan saudara dan saya? Percayalah, hidup ini ada di dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang melahirkan, Tuhanlah yang menghidupkan, Tuhanlah yang mematikan. Hidup kita ada di tangan kayu salib. Di atas kayu salib ini. Luar biasa. Percayalah. 1 Korintus 15 ayat 55-58 baca di rumah, waktunya tidak cukup. Baca di rumah dengan baik. Maksud firman Tuhan sore hari ini, mari kita jangan lagi berbuat dosa. Jangan takut dengan COVID. Tapi memang harus hati-hati, jaga kebersihan saudara, jaga hidup saudara. Tapi jangan berbuat dosa lagi. Sebab upah dosa itu adalah maut. Sedangkan saudara dan saya, kita telah dimerdekakan daripada dosa. Tapi kalau kita hidup suci, kalau kita hidup menurut akan firman Tuhan, sebaliknya, jatah hidup saudara akan ditambahi. Jatah hidup saudara akan ditambahi dengan istimewa. Dan satu kali, sampai dia datang kembali, kita akan diangkat. Jadilah 5 gadis yang pandai. 5 gadis yang bijaksana. Jangan sampai kehabisan akan Roh Kudus itu. Yang ketiga, bagi Allah tidak ada yang kebetulan. Tuhan sudah mengatur hidup saudara dan saya. Ayat yang tidak asing, rambut di kepala kita itu dihitung oleh Allah. Matius 10 ayat 30, rambut kita itu ada di dalam tangannya Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa menghitung rambutnya sendiri. Sampai detik ini saya katakan tidak ada orang yang bisa menghitung rambutnya orang lain. Tapi Allah sanggup menghitung rambut saudara dan saya. Jadi dengan tegas Tuhan katakan, biarlah kita menang. Mau menang? Haleluya. Menang atas apa? Menang atas COVID-19 ini. Kalau Tuhan di pihak kita, Rom 8 ayat 31, siapakah lawan kita? Kalau Tuhan ada di pihak saudara dan saya, apapun penyakit yang kita hadapi, rencana Allah, rencana yang luar biasa. Tapi jangan tinggalkan Tuhan. Alami rencana Allah, hidup lengket dengan Tuhan. Hidup lengket dengan Tuhan, jangan lepas dari hadirat Tuhan. Maka hidup saudara akan semakin hari semakin berubah. Hidup semakin hari semakin indah. Bagaimana tandanya? Yang pertama ada sejahtera. Ada sukacita. Ada pimpinan Roh Kudus yang memimpin saudara dan saya. Rom 14 ayat 7 sampai 8 dikatakan. Sebab
tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Ya, Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. ya, Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. ya. Dan jika mati, kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amin. Hidup dan mati kita itu di tangan Tuhan. Maaf, bukan di tangan ahli dokter. Sampai hari ini pun maaf belum ada vaksin yang betul-betul. 2 hari yang lalu baru dinyatakan nanti vaksinnya akan selesai Januari 2001. Januari 2021. Obatnya kemarin dikatakan ketemu di Unair, tapi belum bisa dipakai. Masih uji coba. Tentunya kita juga berdoa supaya bisa cepat selesai COVID ini. Tapi yang pertama tinggal di dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam dia. Maka kita akan berbuah-buah dengan lebat. Kita akan berbuah-buah dengan lebat. Dan buahnya bisa dinikmati oleh orang lain. Yang kedua, hidup benar suci di hadapan Tuhan. Jangan pakai cara-cara duniawi. Yang ketiga. Tapi cari cara orang-orang rohani. Jangan menghalalkan hal dosa. Jahat. Apalagi pelayan, hamba Tuhan. Belajar. Saling tolong menolong. Di sini ada kas sosial. Saudara bisa beritahu. Kalau memang saudara memerlukan. Berapa ratus telah ditolong. Setiap bulan. Maafkan kalau tadi ada yang minta-minta. Mohon maaf. Ya. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, mari kita belajar saling menolong. Saling memberkati satu dengan yang lain. Jangan khawatir apa yang kita hadapi. Sebab Tuhan itu Maha Tahu. Percayalah. Pencobaan-pencobaan yang kita hadapi tidak akan melebihi kekuatan kita. Elia tidak bisa makan. Di sungai Keret dikirim makanan oleh Tuhan. Burung gagak datang. Kasih makan. Janda Sarfat disuruh oleh Tuhan menyediakan rotinya. Tidak ada hujan berapa tahun. Tapi Tuhan mengirim hujan. Elia berdoa. Berdoa sampai jidatnya ini ke tanah. 7 kali. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Belajar mendengar suara Tuhan. Belajar mendengar suara roh. Jangan daging. Jangan terus ketakutan. Memang ada COVID yang belum selesai, memang. Tapi belajar. Hidup yang dikuasai oleh roh. Hidup yang dikuasai oleh segala kekuatan yang dari Allah. Kalau kita dikuasai oleh Allah, tidak ada yang bisa melebihi. Kadang-kadang saya pakai driver keluar kota, cari alamat. Gak bisa, tapi pakai Google bisa. Terus nanti 300 meter lagi belok kanan. Belok kanan.
Setelah 15 meter belok kiri. Stop, berhenti, saudara ada di depan yang saudara cari. Google Net. Zaman dulu, zaman saya, zaman saudara yang tua, mana ada itu? Tidak ada Google Net. Alat kecil bisa tunjuk jalan. Tapi ini sekarang bukan barang yang baru. Tuhan lebih dari segala-galanya. Tuhan Maha tahu keadaan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tetap mau pikul salib. Baik enak maupun tidak. Baik menguntungkan maupun tidak. Tetap berpegang sama firman Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Waduh Om, masih begini kok suruh ibadah. Yang jamin siapa Om? Saya bilang yang jamin Tuhan. Ada Bapak di surga yang jamin. Kalau kita tidak cari urusan, kita tidak cari penyakit, datang ibadah. Dengar akan suara Tuhan. Percayakan, COVID-19 ini tidak akan melebihi kekuatan saudara. Amin. Tapi jangan pikir yang tidak-tidak. Kalau orang mau mati, nabrak saja sudah mati. Tapi toh kecelakaan yang paling hebat, ada orang anak kecil yang masih bisa hidup. Anak kecil masih bisa hidup. Kalau bukan Tuhan, siapa lagi? Hidup saudara dan saya ada dalam tangan Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah. Dan segala-galanya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan takut. Amos 5 ayat 4 dan 6 dikatakan. Amos 5 ayat 4 saja. Ini ayat yang terakhir. Lalu pemain musik siap. Sebab beginilah firman Tuhan Ya, kepada kaum Israel. ya, Carilah aku, carilah aku, maka kamu akan hidup. maka kamu akan hidup. Ayat 6. Carilah Tuhan, Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Amin. Jangan tiru yang lain. Tapi carilah Tuhan. Maka saudara dan saya akan hidup. Hidup di dunia dan hidup di sorga yang kekal. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Kita bangkit berdiri bersama. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ikat, ku tak ikat. Amin. Maukah engkau mengikut Yesus? Maukah engkau mengikut Yesus? Maukah engkau mengikut Yesus selamanya, selamanya? Amin. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ikat, ku tak ikat. Malam hari ini, Tuhan katakan jangan kamu takut. Terserah mau ikut mana. Kalau ikut dunia,
kita binasa. Ini nyanyian kuno. Ini nyanyian saya masih kecil. Tapi kemarin masuk dalam hati. Masuk dalam pikiran kita. Kalau kita mau ikut Tuhan, pasti Tuhan buka jalan. Amin. Kalau kita mau ikut Tuhan, tidak ada jalan yang buntu. Semua bisa terlihat. Ada Roh Kudus yang bisa melihat saudara. Tadi saya katakan kantor pajak bisa melihat dari kantornya rumah saudara. Di dalam rumah saudara bisa dilihat kolam renangnya ada, mobilnya berapa bisa dilihat. Apalagi kita punya Bapak yang luar biasa. Kalau kita mau ikut Yesus, ikutlah yang sungguh-sungguh. Dia maha tahu, dia maha mengerti keadaan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ikat, ku tak ikat. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ikat, ku tak ikat. Mari kita nyanyi dengan perasaan saudara, dengan hati yang sungguh di hadapan Tuhan. Saudara tidak akan merasa takut lagi, sebab kita mengikut Dia, Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan, Allah yang menjadikan kita kaya dan Allah yang menjadikan kita miskin. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ikat, ku tak ikat. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ikat, ku tak ikat. Bapa Surgawi, terima kasih untuk malam yang indah ini. Hamba-Mu Engkau izinkan menyampaikan firman, biar menjadi kekuatan yang baru dalam hidup sidang-Mu. Sehingga sidang-Mu tidak lagi ketakutan. Sidang-Mu tidak lagi ragu-ragu untuk mengikut Engkau Tuhan. Bahkan mengikut Engkau sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu diberikan kesempatan sekali lagi untuk memberikan persembahan bagi kas sosial. Kami mengundang Bapak Ibu yang melayani bisa maju ke depan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Nanti Bapak Adi akan berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat-Mu, terlebih atas segala firman-Mu yang telah Kau sampaikan Bapa. Tiba kembali kami ingin memberi ya Bapa. Biarlah Engkau sucikan, kuduskan persembahan kami. Dan supaya persembahan kami ini berguna dan berkenan untuk hormat kemuliaan-Mu. Kami siap memberi dengan hati yang tulus. Hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku inginin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Sambil Bapak Ibu dengar pengumuman, tolong Devin siapkan video yang minggu pagi yang lalu diputar oleh David. Ya. Pengumuman hari tetap setiap pagi, tetap ada doa pagi, kemudian Senin, Selasa, sebentar, Vin. Senin sampai Rebu ada pelajaran Alkitab tentang baptisan air jam 6 sore sampai selesai. Ya. Rebu kembali ada ibadah kompria di tempat ini. Kamis pagi jam 9 sampai 12 ada baptisan air. Ya. Jumat kembali doa puasa, sore kaum wanita dan juga dilanjutkan dengan acara kafe muda, keluarga muda. Ya. Sabtu ada ibadah kaum muda remaja, Minggu pagi sore kita kembali seperti biasa ibadah pagi dan sore. Ya. Kemudian untuk ibadah sekolah minggu masih online dan Zoom jam 9 pagi. Ya. Tanggal 28 Agustus hari Jumat itu ada ulang tahun kaum ibu, ya. Tapi karena memang masih dalam pandemi, jadi tidak seperti setiap tahun yang lalu dirayakan secara besar, tapi Bapak Ibu bisa datang, ya. Ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang tidak biasa kaum ibu bisa hadir juga, ya. Tapi dengan cara yang tidak biasa untuk mendaftar, ya. Yang biasa kelompok-kelompok mungkin sudah dicatat oleh ketua kelompoknya,
ya. Tapi yang tidak biasa, tolong bisa mendaftar pada Ibu Susanti Sunarto atau Saudari Riani, sebab ini masa pandemi, ya. Panitia harus mengatur bangku dan tempat dan juga konsumsi, ya, supaya tidak terlalu berkelebihan dan tidak ada yang kekurangan, ya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan lihat 5 menit saja ini video memberkati kita, ya. Sejak kapan Mbak kayak gini Mbak? Udah pakai masker belum tuh Lisa? Sudah Pak. Tuh VC di atas meja tuh pakai juga tuh, udah mama siapin. Loh, mana suami dan anakmu? Sama mama nggak boleh datang, takut kita carrier katanya. Jadi yang datang cuma Lisa doang. Mama mana? Masker tuh, pakai tuh maskernya, pakai. Kenapa jadi begini? Apa nggak berlebihan? Ini namanya berhikmat. Berhikmat atau ketakutan? Corona tuh punya mata, Pak. Dia tuh bisa mengerti usia 50 tahun ke atas. Nah, kita ini masa empuk buat corona. Hidup dan mati kita itu di tangan Tuhan. Kalau papa mau corona, ya papa aja. Kalau mama sih ogah nggak mau. Lisa tuh kesini mau dengar kabar papa mama, bukan tentang kabar corona. Ini, Lisa bawain kue. Jarak 1 meter. Social distancing. Taruh meja. Ma, kulkas kok isinya cuma jus anti corona doang? Papa mama nggak minum air? Kaget ya? Sekarang kamu tahu bagaimana kehidupan papa sekarang. Mamamu, ya itu mamamu. Levelnya sudah diparanoid. Papa dan mama saja sekarang tidurnya pisah. Papa mama pisah kamar? Enggak, bisa ranjang. Mama tidur di atas kasur, papa tidur di bawah. Itu namanya pencegahan. Pencegahan kan lebih baik daripada mengobati. Minum jahe, temulawak sama kencur itu bisa melawan corona. Makanya kita wajib minum jus anti corona. Kan, ya papa ini nanti rasanya selamat dari corona, yang selamat kena ginjal. Papa ini, air itu. papa ini ngomong apa sih? Makanya banyak baca berita, Pak. Supaya up to date. Baca berita itu boleh, Ma. Tapi perbanyak baca Alkitab supaya tidak parno. Cuci tangan dulu, makan. Ini vitamin A, B, C, D, E. Diminum. Ma, waspada sih boleh, tapi nggak gini juga. Gimana nggak parno? Rasio tingkat kematian di Indonesia itu tinggi banget. Ma, virus corona itu kecil. Tuhan kita itu besar. Virus corona nggak kelihatan. Tuhan kita juga nggak kelihatan. Sekarang kita tinggal pilih. Mau takut yang mana? Enggak. Selama belum ada vaksin, Papa tetap tidur di bawah. Ya, terima kasih. Layar memang sudah dilebarkan, puji Tuhan, ya, tapi memang alatnya belum terlalu bagus. Doakan supaya bisa nanti satu kali diganti yang lebih baik, ya. Memang sedang dipikirkan semuanya, ya. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri bersama, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib
surgawi. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini Tuhan. Kami masih Engkau izinkan beribadah Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati sidang-Mu Tuhan. Apa yang sudah diberikan untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Baik untuk kas inventaris, kas sosial, untuk perpuluhan, kolekte Tuhan. Engkau kembalikan dengan berlipat-lipat kali ganda Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap domba-domba-Mu Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang kekurangan Engkau berkati. Yang dalam masalah Engkau campur tangan Tuhan. Yang sakit-sakit Tuhan. Yang sudah ditulis dalam warta jemaat Tuhan. Engkau sembuhkan total ya Bapa. Engkau tolong juga yang di rumah sakit Tuhan. Baik Ibu Ani Sumarno, Ibu Lucy Sandi Tuhan. Engkau tolong mereka semua Tuhan. Engkau jamah, Engkau sembuhkan ya Bapa. Tidak ada yang mustahil di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar Bapak Ibu Saudara sekalian. Setelah selesai, pulanglah kembali ke rumah masing-masing dengan membawa berkat anugerah yang dari Tuhan Yesus Kristus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya